12021842449 kelas SI4202. Di sini saya akan mempresentasikan modul 8, yaitu transisi analisis perancangan menggunakan diagram interaksi. Tujuan: menjelaskan tujuan dan elemen dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari UML Communication Diagram, membuat sebuah tampilan diagram communication dari model desain, mengidentifikasi elemen penting dari urutan diagram UML, membuat tampilan urutan diagram dari model desain. Di sini ada peta prosesnya. Nah, model desain itu termasuk functional requirement untuk membuat diagram interaksi kunci skenario use case. Pengenalan model desain. Model desain dibuat dari requirement model, use case, dan domain model. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan solution model. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif dari diagram berikut, yaitu sequence diagram atau urutan diagram, diagram komunikasi atau yang dikenal dengan collaboration diagram, interaction overview, yaitu kombinasi dari diagram aktivitas dan urutan pecahan-pecahan diagram. Diagram interaksi digunakan untuk menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara objek, yaitu satu atau dua skenario use case, sebuah pecahan dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML mungkin juga dapat menunjukkan urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Perbandingan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang mendukung sistem, yaitu use case dan domain model. Desain untuk membantu memodelkan bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis, yaitu yang terdiri dari komponen boundary, UI, komponen service, dan komponen entitas. Analisis robustness. Analisis robustness adalah sebuah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan dibutuhkan dalam model desain. Analisis robustness. Nah, input analisis robustness adalah sebuah use case, skenario use case atau untuk use case itu, diagram aktivitas use case jika ada, dan domain model. Output dari analisis robustness adalah model desain yang biasanya ditangkap dalam interaksi diagram UML dengan komponen desain seperti boundary, service, dan komponen entitas. Komponen boundary adalah komponen yang digunakan untuk model interaksi antara sistem dan aktornya. Nah, di sini adalah abstraksi UI layer, sensor komunikasi interface, high level komponen UI, dan komponen boundary harus ada satu aktor, setidaknya. Komponen service adalah komponen untuk mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan mengontrol objek lain yang sering digunakan untuk mengenkapsulasikan kontrol yang terkait dengan suatu use case tertentu, yaitu control flow atau isolasi setiap perubahan dalam workflow dari komponen boundary dan entitas. Komponen entitas adalah komponen untuk memodelkan informasi yang berjangka panjang dan sering persisten. Entitas biasanya sesuai dengan objek domain, sebagian besar entitas adalah persisten, entitas dapat mempunyai perilaku yang kompleks. Komponen entitas dan service. Komponen entitas akan sering memiliki komponen service. Nah, di objek service akan sering mengontrol objek entitas yang sesuai, dan objek service juga dapat mendelegasikan ke service objek lainnya. Komponen batas dan komponen entitas. Komponen batas akan sering mengambil atribut dari komponen entitas. Mendeskripsikan proses analisis robustness, yaitu 1. Memilih use case. 2. Mengkonstruksikan diagram komunikasi atau diagram urutan yang memuaskan aktivitas use case. Yang pertama, mengidentifikasi komponen desain yang mendukung aktivitas use case, menggambar asosiasi, dan melabelkan asosiasi dengan pesan. 3. Konversikan diagram komunikasi ke diagram urutan dan sebaliknya untuk pandangan alternatif, itu opsional. Mengidentifikasi elemen diagram komunikasi. UML diagram komunikasi dibuat dari elemen-elemen berikut, yaitu stereotype icon or text, yang ini, create object stereotype, return object, message direction, parameter, message name, sequence number, dan object node. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, di pesan dapat mengindikasikan nama pesan, panah arah. Di panah arah itu ada mata panah solid dan terbuka. Mata panah solid untuk pesan sinkron dan terbuka untuk pesan tidak sinkron. Urutan angka mendeskripsikan urutan pesan. Catatan parameter diteruskan ke penerima objek. Kondisi penjaga mengindikasikan pesan kondisional, parameter kembali.
Membuat diagram komunikasi, yaitu untuk memilih use case yang sesuai, meletakkan aktor di diagram komunikasi, analisis use case form atau diagram aktivitas. Nah, untuk setiap aksi di use case, identifikasi dan menambah komponen batas, service, entitas, dan interaksi selanjutnya. Yang pertama itu masukkan aktor diagram, identifikasi komponen batasnya, seperti tanggal kedatangan, departure date, atau tipe kamar, yang ADD, DDRTR. Identifikasi komponen service, yaitu batas reservation UI menggunakan objek reservation service untuk membuat reservasi. Identifikasi komponen entitas, metode make reservation di objek reservation service membuat objek entitas reservasi. Identifikasi interaksi tambahan. Interaksi tambahan yaitu metode make reservation menggunakan metode find room untuk menemukan ruangan dari tipe yang dibutuhkan. Setelah menemukan dan memilih ruang kosong, metode set room menetapkan kamar untuk reservasi. Harga tidak dihitung dan ditugaskan untuk reservasi. Seperti ini. Di gambar ya. Nah, identifikasi metode tambahan. Metode tambahan make reservation dari objek reservation mengembalikan objek reservasi kepada reservation UI. Metode room request dari reservation UI kemudian menyebut metode get reservation detail dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Kemudian akan diberitahu kepada agen pemesanan. Ya, seperti ini. Contoh diagram komunikasi. Nah, dua diagram komunikasi berikut menampilkan tampilan lebih detail dari create reservation, yaitu ada skenario primer yang berhasil dan skenario sekunder atau gagal. Detail yang lebih halus telah dihilangkan untuk mengurangi kompleksitas. Nah, ini contoh diagram komunikasi yang pertama yang berhasil. Dan ini contoh diagram komunikasi yang kedua yang gagal. Diagram urutan. Diagram urutan memberi perspektif interaksi yang berbeda antar objek. Bisa digunakan sebagai gantinya diagram komunikasi, bisa dikonversikan ke atau dari diagram komunikasi, terbukti lebih bermanfaat bagi pengembang, menyorot waktu pemerasan interaksi. Nah, ini mengidentifikasi elemen dari diagram urutan. Diagram urutan itu ada pesan, pengembalian eksplisit, bar aktivasi, waktu, lifeline, dan pengembalian implisit dan simpul objek. Fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen termasuk menunjukkan loop urutan, menunjukkan jalur alternatif, mengizinkan dua atau lebih skenario untuk ditampilkan satu diagram, menunjukkan referensi ke fragmen diagram urutan terperinci lainnya, mengizinkan kamu untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram kecil. Nah, ini contoh. Slide selanjutnya memberikan contohnya. Nah, seperti loop, second frag validate book code, alt, dan second frag assign book to member. Contoh diagram urutan. Tiga diagram urutan slide berikutnya menampilkan tampilan lebih detail dari create reservation, yaitu skenario primer yang berhasil dan skenario gagal di satu diagram menggunakan fragment alt, skenario sekunder gagal di mana kamar ditawarkan ditolak oleh agen pemesanan, fragmen diagram urutan menunjukkan detail yang lebih baik untuk fragmen get reservation detail dan termasuk fragmen loop. Nah, ini diagram urutan yang pertama, yang berhasil dan gagal. Dan ini yang kedua, contoh yang kedua. Dan ini contoh diagram urutan yang ketiga. Ringkasan. Diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memuaskan use case. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, yaitu diagram komunikasi dan diagram urutan. Di sini saya punya pertanyaan, yaitu apa perbedaan analisis dan desain. Dan dikirim ke email saya, yaitu galih.rashif@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.